Halo sahabat Arana Sports TV, dalam lanjutan Liga 1 Inggris di pekan ke-46, Bristol Rovers harus mengakhiri musim ini dengan hasil kurang memuaskan. Bertandang ke Wigan Athletic, Elkan Bagot DKK kalah 0-2 dari tuan rumah. Dalam laga itu, Elkan Bagot bermain penuh 90 menit. Elkan juga berhasil mengagalkan sekali serangan pemain lawan dan menciptakan 3 clearance serta mendapatkan nilai akurasi operan sebanyak 98%. Statistik menunjukkan Wigan Athletic lebih dominan menguasai bola dengan ball possession dengan 56-44%, total shot 18-4 dan sepak pojok 7-4. Dari hasil tersebut, Bristol Rovers mengakhiri musim ini dengan finish di posisi ke-15 klasemen akhir dengan koleksi 57 poin, hasil dari 46 pertandingan. Berpindah ke Liga Belgia, dalam lanjutan babak play-off Piala Konferensi Eropa, KP Mechelen berhasil menang 3-0 atas Leuven. Dalam laga itu, pemain timnas Indonesia yakni Sandy Walsh bermain penuh 90 menit. Sandy berhasil menciptakan tackle bersih di laga itu, sedangkan umpan akurat 72% dan sentuhan 59 kali. Statistik menunjukkan KP Mechelen lebih dominan menguasai bola dengan persentase ball possession 55-45% dengan total tembakan 17-18 dan tendangan sudut 4-3. Dari hasil pertandingan itu, KP Mechelen untuk sementara berada di peringkat kedua klasemen sementara babak play-off Piala Konferensi Eropa. Di babak semifinal, Sipakon Puudom akan menjadi pemimpin PAR di laga Indonesia U23 kontra Uzbekistan U23. Ya, wasit asal Thailand akan kembali memimpin wasit PAR pada laga semifinal mempertemukan Indonesia U23 kontra Qatar U23, yaitu pada hari Senin 29 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium. Media Uzbekistan Championat memberikan informasi mengenai siapa saja yang akan menjadi pengadil di pertandingan Indonesia kontra Uzbekistan itu. Championat menyebutkan wasit utama akan diisi oleh Shen Yinhao yang berasal dari China. Chen Yinhao akan ditemani dua asisten wasit lainnya yaitu Gu Jintao dan Lu Jen. Lalu wasit PAR akan dipimpin oleh Sipakon Puudom yang berasal dari Thailand yang akan ditemani oleh asisten PAR-nya yaitu Hannah Khattab dari Suriah. Kehadiran Sipakon Puudom menjadi perhatian tersendiri bagi penikmat sepak bola. Bagaimana tidak, wasit PAR itu merupakan wasit PAR saat Indonesia melawan Qatar U23 di laga pembuka Piala Asia U23 2024. Dan pada laga itu banyak sekali kontroversi yang merugikan timnas Indonesia. Wasit PAR asal Thailand itu kerap kali membantu wasit kontroversial asal Uzbekistan yaitu Nasrullah Kabirov. Meski begitu, tentunya semoga Sipakon Puudom menjadi wasit VAR yang profesional pada laga Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 karena laga tersebut akan menjadi laga yang sangat penting bagi Marcelino DKK untuk bisa melaju ke babak final dan bisa masuk ke Olimpiade Paris 2024. Rafael Struijk kena akumulasi kartu, inilah 5 calon penggantinya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Rafael Struijk tidak dapat diturunkan saat Indonesia U23 kontra Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Ya, Rafael Struijk terkena akumulasi 2 kartu saat kontra Yordania U23 dan lawan Korea Selatan sehingga pemain tersebut tidak bisa diturunkan. Nah, berikut 5 pemain yang bisa gantikan Rafael Struijk di laga Indonesia versus Uzbekistan. Di posisi kelima ada Marcelino Ferdinand. Pemain yang berposisi sebagai gelandang sentral atau winger itu mungkin bisa dipilih Sintayong untuk mengisi kekosongan yang ditinggal oleh Rafael Struijk. Lino bisa dipasang sebagai penyerang atau setidaknya bisa diperankan sebagai false nine. Tendangan keras Marcelino bisa menjadi opsi Indonesia dalam membobol gawang Uzbekistan U23. Pemain keempat, James Kelly-Schroyer. Ya, pemain milik tim julukan Macan Putih itu dikenal mempunyai kecepatan dan stamina yang bagus. Jika Sintayong ingin memasang penyerang yang militansinya 11-12 dengan Rafael Struijk, mungkin Kelly-Schroyer bisa dicoba. James Kelly-Schroyer juga menyita perhatian Sintayong pada semifinal SEA Games U23 2023. Saat itu Kelly-Schroyer berperan atas kemenangan timnas Indonesia atas Thailand dengan skor 3-1. 3. Witan Sulaiman.
Jika disuruh menggantikan Rafael, Witan ini merupakan pemain yang mirip-mirip Marcelino Ferdinand yang bisa dijadikan false nine. Ya, Witan merupakan pemain yang ngotot, mempunyai kecepatan, stamina yang bagus, dan finishing yang menawan. Jika Witan mengisi posisi penyerang atau false nine, posisinya akan digantikan oleh James Kelly Sawyer atau Fajar Fatur Rahman. 4. Hoki Caraka. Ya, penyerang murni PSS Sleman ini bakal digadang-gadang akan menjadi penyerang yang bersinar di Piala Asia U23 2024. Akan tetapi nyatanya, seorang Hoki Caraka hanya menghangatkan bangku cadangan saat Indonesia bermain. Hoki baru sekali bermain saat Indonesia U23 mengalahkan Yordania, itu pun dia masuk di babak kedua. Meski demikian, Hoki diharapkan dapat menerapkan pengalaman di PSS Sleman saat Indonesia versus Uzbekistan jika diturunkan oleh Coach Sintayong. 5. Ramadan Sananta. Pemain yang dikenal menjadi super sub di timnas Indonesia ini mungkin bisa menjadi opsi pertama bagi Sintayong. Ramadan Sananta memang belum nyekor, akan tetapi pemain Persis Solo itu mempunyai penempatan posisi yang bagus dan mempunyai pergerakan yang bisa mengelabui pertahanan lawan. Ya, mungkin Sananta merupakan opsi terbaik untuk menggantikan Rafael Struijk. Bagaimana menurut sobat semuanya? Siapa yang cocok gantikan Rafael Struijk di posisi penyerang?